Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data dalam tugas 3. Di mana seperti yang di sini saya tampilkan di layar, ya, kita atau saya diminta untuk membuat sebuah codingan dengan bahasa Java menerapkan algoritma DFS dan algoritma BFS. Gitu. Nah, nantinya menggunakan 8 not dengan masing-masing nilai hubungannya. Kemudian menggunakan datanya itu berupa graf. Data tipenya menggunakan graf. Nah, di sini saya diminta untuk membuat video, kemudian nantinya dibuat untuk membuat penjelasan berdasarkan video tersebut. Nah, kemudian di sini saya sudah membuat beberapa hal yang perlu disampaikan untuk perbedaan dari DFS dan BFS. Mana DFS sendiri itu adalah pencarian mendalam dan BFS adalah pencarian melebar. Nah, kalau kita lihat prinsipnya, dia itu menggunakan prinsip LIFO, last in, last first out. Jadi menggunakan stack atau berupa tumpuan seperti itu. Nah, sedangkan si LIFO itu menggunakan prinsip struktur datanya berupa queue atau antrean seperti itu. Nah, kalau kita ringkas dalam perbandingan, dia ada dua, yaitu dalam hal fitur DFS yaitu mendalam, BFS adalah melebar. Di sini ada arahnya. Jadi, kalau arahnya itu, kalau kita lihat di gambarnya, nah, ini arahnya. Kalau BFS itu, yaitu vertikal nusuk ke bawah, atau langsung gini. Nanti naik lagi baru turun, seperti itu. Nah, kalau BFS, dia itu per layer. Jadi, yang dihabiskan itu layar duluan, layar mainnya duluan. Seperti itu. Ini saya sudah membuat codingan saya, di mana codingannya itu ada berapa, yaitu BFS full dan BFS simple. Nah, di sini untuk yang simple dan full ini bedanya seperti yang video saya sebelumnya itu adalah saya membuatnya itu dalam ada penjelasannya dan tidak, ya. Nah, di sini kalau kita lihat eh, saya buatnya itu dalam bentuk kelas graph, di mana dia itu memiliki integer vertis, kemudian ada eh, namanya variabel linked list integer dengan nama list. Nah, ini grafnya yang telah dibuat tadi, mana seperti yang kita bilang kalau BFS yaitu adalah melebar, sapu per layer, seperti itu. Seperti itu, ada di sini ada metodenya untuk add, kemudian ini BFS-nya sendiri. Nah, ini logikanya untuk mencari si netbooknya. Di sini di mainnya dia itu menjalankan pertama melakukan scan dulu, terus mengambil grafnya di graf ini, fungsi graf, kemudian menambahkan data sesuai hubungan yang saya buat. Nah, ini saya membuat hubungannya itu seperti ini. Kalau kita lihat di gambar, saya buat seperti ini ya, graf 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti itu. Nanti kalau kita pilih A2 atau A3 di BFS, kita coba ketikkan nomor 2, yang dikunjungi 0 1 2 seperti itu, karena yaitu menyamping, melebar melebar itu. Kalau kita masuk ke 3, ya target ditemukan, jadi ada 3 langkah, jadi ke sini sampai ke samping itu ada tiga kunjungan. Kalau kita lihat di berdasarkan yang full, dengan full kan saya buat full kan ya. Nah,
Nih, kalau kita lihat, kita ambil di yang dua ini, kalau nanti kunjungannya ada 5, itu ke sini dulu, seperti itu BFS. Terus kita menuju ke BFS. Nah, sebenarnya sama, cuma bedanya itu di bagian ininya. Kalau kita bandingkan BFS sama BFS, itu di bagian stakingnya. Nih, visit current continue sampai selesai kalau DFS. Ini kan tusuk ke bawah, ya, continue. Kalau ini current target di per garis, seperti itu. Nah, kalau kita jalankan yang tadi si DFS, kita jalankan, tadi kan 5, atau 5. Sekarang kita jalankan 3, 2, kita kunjunginya 6 karena ke bawah, jadi lebih jauh, seperti itu. Karena dia menusuk ke dalam, seperti itu. Kalau di saya sudah menerapkan di coding, membuat program dengan bahasa pemrograman PHP, di mana di sini saya membuat program dengan framework Laravel untuk membuat website yang fungsinya untuk si itu menemukan router terpendek. Nah, berdasarkan data saya, nah ini kan datanya, nah ini codingan saya, DFS-nya, ini database, dan kita lihat di bagian karena ini kita mencari rute, berarti di rute ini ada rutenya, ada kombinasi yang paling memungkinkan. Nah, ini DFS-nya ini didapatkan dari codingan DFS. Mana DFS-nya? Itu di sini, di saving matrix ini, saving matrix DFS. Jadi saya menggunakan saving matrix dan DFS itu. Ini hasilnya, kita lihat di menu admin. Saya buatnya itu seperti ini. Saya implementasi beberapa program yang saya buat untuk project kecilan saya. Bentar, saya jalankan ya. Nah, di sini di rute saya itu, nah lokasinya kan ada 9. Nah, misalkan kita mau cari rute ke Kediri, lokasinya itu ke Surabaya, kita cari. Nah, rute termungkin itu ada ini, kalau kita lihat ada jarak terpendek dan terjauhnya, Kediri, Tulungagung, Blitar, dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa lihat di mapnya seperti ini mapnya. Nah, jadi ada truk pengiriman nih. Nah, kalau tadi kan kita mencari rute terpendek, kalau rute terpendeknya itu di ini nomor 3 ya, kita buka. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mencari rute terpendek dengan si DFS tuh. Nah, lokasinya itu ada ini, ada sekitar 9 lokasi yang saya buat dengan contoh nyata pengimplementasian si DFS ini. Lokasinya ini, kemudian koneksinya seperti ini. Jadi kan DFS sama BFS itu kan kayak koneksi. Nah, ini ya mengimplementasikan seperti ini. Jadi kita mencari rute terpendek dengan menggunakan metode tersebut. Kan ada dia lingket langsungnya itu kemana, linknya kan Kediri, lewatnya harus Nganjuk, seperti itu. Kita kembali ke codingannya. Jadi ini kayak gitu. Ini mungkin sampai situ saja. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf.
Semoga dengan video ini saya dapat memenuhi tugas mata kuliah struktur data. Terima kasih dan sampai jumpa di tugas selanjutnya. Mantap.